Gimana Om? Udah selesai kemarin? Aduh saya maaf pisan minta bantuan nih. Oh, aman, udah selesai. Saya ambilin minum dulu. Ya. Tinggal dilihat aja nih ininya. Kita koreksi bareng-bareng. Ada yang kelewat-kelewat. Bahan biasa buat materi. Ya. Sekarang kita buka. Judulnya adalah ini dia nih. Rule Yes. of Space. Bro, aturan Space itu Space itu ruang. Tapi di sini ada penggabungan nih di komposisi itu. Pakai rule of third sama negative space. Cuma syaratnya harus ada ini. Jadi syaratnya adalah ada ruang di mana si objek itu akan kelihatan bergerak dengan searah pandangan. Yes. Jadi gitu. Kadang-kadang kan kalau negative space itu kan tidak ada ininya apa? Tidak ada aturan harus melihat sesuai pandangan. Nah, kalau ini harus. Karena apa? Objeknya harus bergerak. Orang kayak gitu. Kendaraan lagi jalan. Terus Ada apa misalkan hewan lagi jalan. Kita berarti lihat. itu yang akan menunjukkan Ya. arah. Ya, Jadi si yang ngelihat foto itu seolah-olah diarahkan pandangannya oleh objek yang ada di dalam foto itu. Space-nya menjadi bagian. Itu menjadi satu aturan ya Om ya? Iya. Karena kan ini lihat tuh kan. Perhatikan ruang kosong yang disebut dengan negative space. Nah, di sini nanti kita lihat apa seperti apa fotonya si ini ya. Ya. Tuh kok Pak Tua ojek gini. Nah, kan objeknya yang bergerak. Ojek mati Itu tidak sudah bisa. Udah pasti Syaratnya harus. Nah. Makanya bisa disebut itu rule of space. Nah, ada 3 nih pemanfaatannya: manusia, kendaraan, sama hewan. Ya. 3 kuncinya. Dan juga kalau kita lihat si teorinya, Ada manfaat ya. manfaatnya adalah menggambarkan pergerakan. Jadi kalau ada orang pakai sepeda, matanya ke depan, seolah-olah kita ngikut di dalamnya. Terus sama ini kan keingintahuan, pandangan, kan? Mengarahkan pandangan, menghadirkan kesan luas jika objeknya lebih kecil. Itu fungsi dari penerapan rule of space itu. Ya. Yang pertama pergerakan, yang kedua menarik minat berarti ya. Pandangan kita terhadap sebuah foto. Ya, objeknya. Jadi mata kita diarahkan ya, Bang. Betul. Nah, ini kita lihat contoh fotonya. Nah, tuh kan ada juga nongol rule of third dipakai. Jadi selain negative space juga ada rule of third. Nah, ini contoh fotonya, lihat. Kan seolah-olah kita tuh diajak ke depan. Ini rule of third berarti ya? Ya, secara apa pembagian objek. Ya, sepertiga ya. Ya, tapi ketika pakai hewan kan ada 3 tuh syaratnya: manusia, kendaraan, hewan. Nah, kalau si kepalanya ngadap ke depan, dia rule of third. Ya. Tapi kalau ngadapnya ke samping ke sana, searah pandangannya dia, itu masuk rule of space. Rule of space. Karena di sini menunjukkan seolah-olah kita tuh diajak ke sana. Bebek camar ini ya sedang melaju menuju ke arah ke depan. Nah, ini kan ditunjang oleh ininya apa? Buih gelombang di belakangnya. Nah, ini syaratnya ke depan. Kalau dia ngadapnya ke sini kepalanya ke arah yang motret, itu jadi rule of third. Beda lagi Om kalau misalkan sekarang si bebeknya itu pindah di sini, kepala menghadap ke sana. Itu berarti secara estetika kurang menarik. Berarti tidak masuk ke karena terlalu dekat dengan ujung frame. Kita nggak
nggak ada space, nggak ada ruang untuk mengikuti gerakan si ininya. Ya berarti kita harus bisa menempatkan si objek foto Ya. itu sesuai dengan ruang ya. Betul. Aturan ruang itu sendiri. Ada ruang kosong lah di sini yang bisa kita berinteraksi dengan si gambarnya. Sama dengan contoh kedua, nah kayak ini sama. Iya. Masih ada di sininya. Ini kalau kita potong imajiner 1, 2, 3, nah masih bisa roll of third-nya di sini. Rule of third-nya di sini ya. Ada Rule of third-nya mengarah ke sini. ya, rule of phase jadi ke sana. Jadi sebetulnya pemanfaatan ruang aja untuk mendapatkan kesan dinamis lah, supaya bergerak kesannya tuh. Nah, ini yang tadi deket ke sini. Yang tadi contoh. Tapi dia dikasih awalan panjang di sini tuh. Ada ini kayak dibalik. Jadi kita tuh kayak ngelihat si sepeda itu dari sini asalnya menuju ke sana. Tapi ini sah kan berarti kan? Bisa. Meskipun kesininya agak mepet. Ya. Tuh. Kenapa? Objeknya kecil. Kalau gede, kalau gede kayak gini, mentok dia. Mentok. Kalau gini kan kecil, nggak apa-apa. Ada ininya. Banyak ruang untuk berinterpretasi bahwa ini tuh dari sini awalnya. Ini juga sama, tuh kan? Mata kita kan pasti tertuju ke sini, ke yang sepeda. Karena ini lebih dekat dengan kita. Dengan mata kita ya. Dengan mata kita. Dan ini space yang dijadikan aturan itu ada ke ruang dalam. Ya, sebelah sini ya. Ininya. Bukan tadi makan kiri kanan ya, kiri Tuh. kanan. Kalau ini berarti di kedalaman ruang foto itu sendiri. Jadi si sepeda ya dilihat dari belakang itu akan menuju ke sana, dan ini space. Tuh, jadi ketika kita sudah menguasai rule of third, terus negative space, itu secara otomatis tuh di benak kita tuh kayak ada garis imajiner. Kalau masih belum keluar, belum kebayang, tinggal diaktifin. Ada di kamera tuh punya grid, tinggal diaktifin aja. Nah nanti mulailah kita menempatkan. Ada lagi contohnya kan? Objeknya. Kayaknya, stoknya banyak ya fotonya ya. Ini juga sama. Ini relatif lebih besar daripada yang ini. Yang gitu. Tapi masih bisa masuk karena bidang ininya tidak selebar yang ini. Kalau ini kan gede pisan. Ya, lebih negatif ya. Nah kalau ini masih ada nih. Karena kan kita ngomong proporsional si gambarnya tuh. Gak apa-apa di sini, tapi kita kan ngerti dia jalan ininya. Jadi kan dinamis. Syaratnya itu manusia, kendaraan, hewan. Ada 3 tuh supaya bisa nunjukin rule of space. Nah, kalau ini kan perpaduan nih. Nah, ini asik ini. Ada rule of third, ada panning, rule of space kan. Jadi kalau udah motret semuanya bisa di-combine. Bisa di-combine. Nah, ini kita bahas satu persatu itu tujuannya memang kita bisa memahami satu buah aturan komposisi yang mana ketika kita sudah paham kita bisa menggabungkan satu komposisi dengan komposisi lain dimasukkan, jadi dalam satu foto itu terdiri dari berbagai komposisi, dan itu yang itu tuh refleks nantinya akan motret ternyata begitu dilihat tuh, karena di fotografi itu ada namanya image analysis. Apa tuh? Jadi membedah si karya secara teknis. Jadi kalau ini panning, ada panningnya. Ini rule of third-nya ada rule of third-nya. Ini ada rule of space-nya, ada rule of space-nya, kayak gitu. Jadi bedah satu-satu. Bedah karya. Ya. Kayak bedah buku Deyo-nya. Betul. Jadi ini
mulai dibedah apa aja nih yang masuk ke teknik fotografi dasar, yang masuk ke objek itu apa aja. Karena tetap akhirnya sih yang bekerja itu secara tidak sadar itu adalah refleks kita, insting. Jadi ketika ya, dimasukin terus bahan, ketika ketemu teh langsung refleks aja. Kamera pun setting udah mulai ingat kan di mana tombol-tombolnya, mana ngerubah asa, mana ngerubah speed, mana ngerubah diafragma kan. Kalau kita kebanyakan di street, berarti harus mulai milih lensa supaya kita tidak terganggu. Kepacu. Itu ayah, ganti atau keburu kemana momennya kan. Nah, ini yang lebih ekstrim. Kalau kita ngomong komposisi kan ada namanya fill of frame. Cet, masukin semuanya, tapi masih ada di depannya negative space-nya, tapi masih ada di pandangan matanya lihat ke depan ke sini, kayak ngikut gitu teh. Karena foto itu adalah bagaimana caranya si pembuat karyanya menyajikan kepada penikmat. Tapi ini ada ini kan orang, kendaraan sama hewan menunjukkan pergerakan. Betul. Seandainya ini dari 3 ini tidak bergerak, masih bergerak, bisa nggak aturan rule of space itu kita masukkan? Bisa. Masih bisa? Kayak gini nih, diem ya. Nggak lagi jalan kan? Kalau ini kan sama, ini kan diam juga. Kalau ini masih ada efek moving. Ini masih ada efek moving. Kalau ini kan lebih still, tapi lihat tatapan matanya. Ini juga sama. Ke sini ya. Meskipun bujurnya di tengah. Bujurnya jadi ini kayak apa diagonal ya. Set, ke sini ada ngadapnya ke sini. Ininya dikasih ruang belakangnya. Ada tekstur. Pohon ini sebagai mengisolasi kepalanya. Kebayang kalau kepalanya ada di sebelah sini, nanti dia ketemu tuh putih sama putih. Kalau ini kan ada tekstur yang lain, akhirnya jadi keluar gambarnya. Nah, ini elemen-elemen bawahnya. Kenapa harus rada bokeh? Karena kalau nggak bokeh, akhirnya yang belakangnya yang kelihatan, ke distrak, nggak ngelihat ke sini. Ini makanya harus isolate juga. Isolate. Nah, jadi nyampur-nyampur. Ini sama. Tuh kan. Anjing ngehuleng. Ger ngehuleng. Itu maksudnya dengan pertanyaan itu karena dari teori kadang kita baca bahwa rule of space itu objek yang bergerak. Gitu. Nah, ketika objek itu tidak bergerak, nah kadang-kadang kan membiarkan pikiran setiap orang yang membaca itu. Kalau misalkan sekarang orangnya diam, makanya gini, di fotografi itu ada namanya imajiner. Imajiner itu seolah-olah semuanya itu dibawa ke sana. Kayak gini kan, kita kayak dibawa masuk ke pikiran si objek ini yang kebetulan hewan, ini kayak ngadep ke depan. Ini juga sama kan. Terus ini naik kan, diagonal segala macem, ada ininya, ini juga sama. Jadi kesimpulannya seperti itu. Kuncinya yang 3 tadi, manusia, kendaraan, hewan. Nah, masalah yang tadi bergerak tidak bergerak itu nanti situasional. Ada yang namanya imajiner itu yang kita bisa menggiring juga sebetulnya. Nah, kan asik ya, banyak tuh. Jadi intinya kita harus memahami beberapa komposisi yang nanti bisa dipadukan
menjadi sebuah komposisi ruang. Betul. Aturan ruang ya, aturan ruang. Karena rule of space ini tidak berdiri sendiri. Ya, dia tuh kayak gabungan beberapa ini akhirnya jadi seperti itu. Cocok? Berarti bungkus nih. Bungkus nih yang ini ya. Bungkus. Beres. Siap. Kasih Om. Tuh. Mungkin lain kali saya akan minta bantuan lagi. Boleh? Gak apa-apa kan Om? Kalau Gak apa-apa ya. nyantai. Ini akan. Om sekarang kan kita mau janjian ke. Ayo. Mau jalan tuh ya? Jalan aja dah. Ayo. Ini mah udah selesai. Aman lah. Sekali. Nanti kita cari yang diem tapi kayak bergerak. Oke, siap. Jalan. Ya Om. Ya. Siap. Oke. Yuk.